Ya Om, kesempatan ini juga sebagai kesempatan yang luar biasa menurut saya. Lama tidak hadir di sini juga membuat saya rindu dengan eh, gelak tawa dan lucu-lucu Om yang kemudian ternyata memberikan pencerahan buat kami anak-anak muda saat ini. Yang pertama Om, kita berharap bahwa IKN ini juga menjadi peluang bagi anak-anak muda Kaltim. Terus kemudian kita berharap bahwa terus dorong kemampuan-kemampuan teman-teman pemuda Kalimantan Timur, bangun kualitas, bangun harapan, bangun kebersamaan. Kita sepakat bahwa IKN adalah masa depan Indonesia, milestone Indonesia di 2045 yang kemudian disiapkan untuk para kita-kita hari ini. Terus kemudian yang kedua, bahwa presiden dalam hal ini juga saya meminta kepada presiden mewakili pemuda Kalimantan Timur bangun universitas besar selevel internasional di IKN untuk memastikan keberlangsungan IKN di masa-masa yang akan datang dalam konteks SDM-nya dia. Kemudian yang kedua, ketiga, IKN jangan dipandang hanya sebagai komoditas politik. IKN ini adalah milestone. Lagi-lagi saya bilang milestone ini adalah garis besar haluan negara dalam konteks modern saat ini. GBHN ini kemudian harus ditetapkan sebagai acuan bagaimana Indonesia di tahun 2045 dengan bonus demografinya. Menyiapkan SDM berarti menyiapkan masa depan. Menyiapkan masa depan berarti IKN maksudnya Om, tapi juga harus menyiapkan SDM. Kenapa? Karena dua ini sangat berkorelasi, dua ini sangat berkaitan sehingga kita harapkan bahwa semua generasi, bukan hanya anak muda, semua generasi menikmati pembangunan IKN. Memastikan distribusi kesenjangan tidak lagi terjadi antara Jawa sentris dengan Indonesia Timur dengan beberapa daerah yang lainnya. Memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang ada di sekitar IKN yang kemudian juga harus tetap terjaga. Kalaupun kemudian mau pindah ke Kalimantan Timur, kami punya istilah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Anda datang di satu tempat, maka hargailah adat dan budaya seseorang. Inilah yang kemudian menyatukan Indonesia di masa akan datang. Kebinekaan, keberagaman adalah sebuah keharusan untuk memastikan IKN terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Kemarin kita libur karena untuk memberikan penghargaan kepada saudara-saudara kita, saudara sebangsa kita yang merayakan hari Natal. Mudah-mudahan Natal di tahun ini bisa membawa berkah bagi semua kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian malam ini saya hadirkan seorang tamu dari kalangan milenial terkait pembangunan ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Kenapa saya undang tamu saya ini? Karena saya melihat bahwa anak muda ini adalah anak muda yang netral, tidak berafiliasi kepada satu partai apapun. Dia adalah orang-orang merdeka. Biasanya orang-orang merdeka itu merdeka juga mengemukakan pikiran-pikirannya, kemudian bisa memberikan solusi-solusi yang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan golongan maupun kepentingan yang lainnya. Malam ini saya hadirkan Habibur Rahman Al-Ghazali, seorang aktivis Koalisi Pemuda Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om. Iya, ini kan sudah lama saya undang kita untuk hadir di sini bicara terkait dengan IKN itu karena rupanya Ananda lagi sakit, iya kan? Bukan sakit karena dipanggil ke podcast tiba-tiba ada hubungan emosional dan sakit perut, bukan itu, tapi memang betul-betul sakit. Sebelum bicara masalah IKN, saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa
dengan adanya gagasan yang kemudian diimplementasikan oleh Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota Nusantara ini menimbulkan banyak pro kontra. Jauh sebelumnya, ketika gagasan ini beliau sampaikan ke publik. Lalu kemudian di tahun politik menjadi gorengan yang luar biasa. Yang jadi persoalan adalah orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kaki di Kalimantan juga ikut terlibat, khususnya mengenai dengan lahan yang digunakan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di Kecamatan Sepaku itu. Mereka yang di luar, yang hanya mendapatkan informasi sepotong, dikatakan bahwa daerah itu adalah hutan tropis. Padahal sesungguhnya kita orang Kalimantan, Ya. apalagi Kalimantan Timur, tahu bahwa hutan itu adalah hutan industri yang memang hutan-hutan tropis dulunya sudah habis dibabat, dijadikan sebagai usaha oleh orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan kayu. Nah, tanggapan Habibur Rahman, saya panggil Abi, Abi, Om. Abi ya, iya kan, terlalu belibet saya kalau terlalu formal tuh. Panggilan biasa, Om. Panggilan biasa. seperti Tanggapan biasa. Abi terkait dengan pernyataan-pernyataan pro kontra di luar sana sebagai anak muda Kaltim, bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih banyak sebelumnya Om atas undangannya. Malam hari ini jadi malam yang sangat inspiratif karena Om BP kembali lagi mengemukakan tema bagaimana mencerdaskan anak-anak muda, khususnya seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan umumnya orang-orang Indonesia yang belum mengenal IKN. Yang pertama, mohon izinkan saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat bersukacita atas perayaan hari kebesaran eh, saudara-saudara kita dari umat Kristen. Saya pribadi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan damai Natal selalu menyertai kawan-kawan sekalian dalam keseharian. Baik Om, yang pertama terkait masalah IKN ya. IKN sebenarnya menurut saya atau menurut kita-kita anak muda hari ini sebenarnya peluang Om. Jadi kita melihatnya ada istilah yang sering kita gunakan terkait masalah IKN ini. Stop jadi pemuda baperan dan mageran, waktunya bangkit rebut peluang. Wih, luar biasa. Kan gitu Om. Ya. Yang pertama terkait persoalan IKN, saya rasa IKN sudah clear terkait masalah konstitusinya Om ya. Ya. Undang-undang sudah ditetapkan, saat ini sedang dilakukan sosialisasi terkait masalah perubahannya. Yang pertama, penunjukan IKN ini, itu kita coba flashback Om. Sebelum dideklarasikannya IKN sebagai ibu kota Indonesia di masa yang akan datang. Karena sejak lama kita sudah merindukan hadirnya milestone kenegaraan kita Om. Milestone itu kalau zaman dulu Om namanya garis besar haluan negara. Ya, GBHN. Iya, GBHN Om. Iya, iya. Jadi saat ini Indonesia dalam konteks milestone-nya yang akan mengejar target Indonesia majunya di 2045 Om. Jadi dalam konteks kebangsaan ada momen di mana bangsa akan sampai pada titik keemasan mereka. Salah satu faktor penunjangnya sebenarnya adalah SDM-nya Om. Ya. Sumber daya manusia kita. Jadi kesiapan kita menuju ke 2045 ini sebagai Indonesia, sebagai bangsa yang maju, yang bisa berdiri bersama dengan negara-negara lain yang menyampaikan cita-cita besar kebangsaannya. Yang pertama menurut saya Om adalah sumber daya manusianya. Di mana bonus demografi Indonesia di tahun 2045 dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik Nasional Ya. di tahun 2019 itu sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan preferensinya. Yang pertama
bahwa di 2045 jumlah kaum-kaum produktif, kaum-kaum milenial itu melebihi kaum-kaum para senior-senior kita. Ya, Nah, inilah yang kemudian kita sebut selama ini sebagai bonus demografi 2045. ya, Dari perspektif itulah kemudian Bappenas dalam konteks ini kemudian merancang sebuah gagasan besar atau yang disebut dengan milestone. Milestone ini kemudian ditetapkan melalui, jadi mohon maaf nih Om, biar nggak terlalu ya, ini ya, ya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi banyak Om yang bilang bahwa IKN tidak melalui pertimbangan dan diskusi-diskusi masyarakat. Ya, Nah ini sebenarnya salah menurut kita. Karena kenapa? Dalam konteks pembangunan sebuah ibu kota negara, ibu kota baru, ya, hari ini banyak yang melakukan flexing-flexing politik tuh. ya, 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 Yang kemudian menjadikan flexing itu keuntungan politis buat para eh, kontestan politik yang ada untuk meraih simpati masyarakat. ya, 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 Tapi pada prinsipnya bagi kita anak-anak muda di Kalimantan Timur, ya, kita sepakat kok dengan adanya IKN. ya, Dari perspektif manapun kita tetap sepakat. ya, Yang pertama ada yang mengatakan bahwa pembangunan IKN ini akan merusak biodiversity hotspotnya dunia Iya, gitu loh, iya, yang terletak di Kalimantan Timur. Sebenarnya dalam pembangunan sebuah infrastruktur besar seperti IKN itu sudah ditetapkan AMDAL-nya ya, sebenarnya. ya, 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 Jadi ada analisa dampak lingkungan yang kemudian telah direpresentasikan oleh negara, terus kemudian didiskusikan dengan para tokoh-tokoh, bukan hanya para politisi ya Om ya, Ya. tapi lebih pada perspektif keilmuan khususnya seperti para profesor-profesor Ya, yang dari Universitas Indonesia, dari UI, bahkan yang paling besar adalah mantan Perdana Menteri Inggris Om. ya, Dia sempat bilang seperti ini, bahwa Indonesia sejak dulu hanya punya cita-cita. Tapi saat ini 2022 sampai 2045 cita-cita itu sudah termanifest dalam sebuah konteks kenegaraan yang kita sebut sebagai IKN ini. ya, 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 ya. Itu mungkin Om. Oke, Indonesia hanya punya cita-cita. Itu pandangan orang dari luar, Iya, dari Menteri Inggris ya, iya, dari Perdana Menteri. dari Om. Perdana Menteri Inggris. Ya, akhirnya tiba-tiba muncul yang namanya Joko Widodo. Iya. Dia mengambil sebuah keputusan, lalu kemudian keputusan itu menjadi pro kontra. Dan Jokowi dalam hal ini tampil sebagai orang yang terserah orang mau bilang apa. Mau dia tidak populer atau apa. Yang penting cita-cita, sebenarnya ini kan cita-cita dari beberapa presiden sebelumnya. Iya. Keberanian Jokowi mengambil sikap dan melakukan pembangunan IKN. Tentu IKN ini kan bukan hanya di Kalimantan Timur awalnya, tapi kita dengar sejarahnya bahwa juga di Kalimantan Tengah, kemudian ada di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lain. Kalau Jokowi ingin melanjutkan IKN ini, tentu secara politis juga akan mencari orang-orang atau calon-calon pemimpin siapa yang bisa melanjutkan pembangunan IKN ini. Nah, kalau menurut Habibur Rahman bagaimana melihatnya ini? Ya Om, kita flashback kembali Ya. dalam konteks penetapan IKN ini ya. IKN ini ditetapkan kemudian bagaimana melibatkan para seluruh pemangku kebijakan nasional, begitupun daerah. Mhm. Di antaranya melibatkan para gubernur-gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. Ya, Kemudian juga melibatkan badan-badan strategis negara. Iya. Di antaranya ada Badan Pengkajian Pembangunan Iya. dan lain-lain. Saat itu kemudian dikajilah. Tapi lebih jauh ke belakang, kita sebenarnya the founding father kita, Om, Mhm. Presiden Soekarno Iya. udah pernah mencanangkan sebenarnya strategi bagaimana memindahkan ibu kota kita keluar daripada Pulau Jawa. Saat itu saya ingat betul, saya pernah baca juga bahwa Presiden Soekarno juga pengen mindahin ke Kalimantan. Ya, Nah, dari rumor-rumor yang beredar, ada yang pernah mengatakan bahwa
Kalimantan Tengah juga salah satu lokasi yang strategis karena Ya, berkaitan dengan ketahanan ibu kotanya nanti dari gangguan-gangguan dari luar. ya, ya. Nah, itu juga disebar informasinya pada saat itu. Tapi saat ini memang eh, konteks itu sudah dieksekusi, Om. Ya, ya, Sudah ya. dieksekusi oleh presiden kita berikut dengan seluruh pemangku kebijakan yang ada. Aha. Tapi kita coba telisik, Om, terkait masalah. Nanti kita ke politiknya, Om. Iya, 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 iya. Saya sengaja pancing ke situ, iya kan? Yang pertama, Iya. ada beberapa flexing politik yang menyatakan bahwa IKN ini tidak memberikan kontribusi yang masif atas pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri. Iya. Itu yang menjadi catatan utama. Terus kemudian yang kedua, flexing politik yang kemudian bahwa IKN ini hanya jadi komoditas politik. Iya. Kemudian yang terakhir menurut saya bahwa ada pihak-pihak yang sengaja berupaya menggembosi IKN ini untuk tidak terus dilaksanakan. Iya. Yang pertama dari flexing politik ya, Om ya. Kalau saya melihatnya dari flexing politiknya, beberapa tokoh-tokoh nasional saat ini itu kemudian menggambarkan IKN ini sebagai ruang yang hanya dijadikan sarana hedonis pemerintah untuk mengambil menghabisi anggaran-anggaran negara Iya, mungkin, iya, ya, Om. iya, iya, iya. Tapi pada konteks lain, kita juga perlu melihat bahwa pembangunan IKN ini juga sebagai salah satu milestone bangsa kita, Mhm. terus kemudian sebagai salah satu sebuah tonggak sejarah baru, Mhm. di mana bangsa kita, bangsa yang besar ini yang berjumlah 271,32 sekian Mhm. juta, itu kemudian memiliki langkahnya, Iya. memiliki tujuan di mana bangsa ini sebagai bangsa yang besar harus sampai di tujuan itu. Iya. Yang pertama, bahwa memang dengan hadirnya IKN ini juga bisa memberikan pemerataan terhadap pembangunan infrastruktur kita, Iya. terus kemudian perekonomian masyarakat kita juga akan berjalan pada konteks ya. Di antaranya mungkin, Om ya, khusus kalau di Kutai Timur ini kan, Kutai Timur ini kalau istilahnya dalam Jabodetabek dia seperti kayak Bekasi, Om. Iya, 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 Nah, iya, dia iya, sebagai iya. kota satelit. Betul. Jadi kota satelit yang kita ini, Kutai Timur ini juga harus berpacu, Om, dengan adanya IKN ini. Berpacu dalam artian juga pertumbuhan ekonomi terus harus berjalan. Aha. Impact-nya juga harus kita dapat dari Iya. sektor pariwisata juga kita harus dapat. Iya. Bayangkan ketika puluhan ribu masyarakat yang Iya. kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam wilayah Kalimantan Timur, terus kemudian peluang apa yang harus didapat gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, ini yang kemudian yang harus digagas para pimpinan-pimpinan dan pemimpin kita di masa yang akan datang terkait masalah IKN. Kalau kemudian bicara keuntungan politiknya, Om, saya pernah dengar juga di podcast ini kayaknya, Om. Itu ada salah satu tokoh partai politik yang sempat pernah bilang, Iya. yang sekarang lagi berkontestasi. Iya, iya. Nah, dia pernah bilang bahwa memang IKN ini harus dikawal dan diperjuangkan. Iya, iya, iya. Tapi pada prinsipnya saat ini juga bahwa IKN ini tidak hanya kemudian perlu diperjuangkan Iya, lagi. iya, iya. Ini sudah berjalan. Betul. Tinggal bagaimana kita mengawal pembangunan infrastruktur ini dan memastikan IKN ini terus Iya. terselenggara. Iya. Entah siapapun presidennya nih, Om. Iya, iya, iya. Siapapun presidennya, mau A, B, atau C, itu biasa saja, Om. Iya. Artinya tetap akan jalan menurut saya IKN ini. Walaupun ada flexing politik di luar sana yang mengatakan bahwa memang IKN tidak akan dilanjutkan jika A yang memimpin jadi Iya, iya, presiden. Tentu tidak, Om. Tidak semudah itu. Aha, betul. Ada banyak langkah yang perlu kita lalui. Iya. Apalagi kan undang-undangnya sudah ada tuh. Ah, undang-undang sudah ada. Iya, iya, Itu iya. yang paling penting. Aha. Tapi memang, Om, dalam konteks kenegaraan konstitusi bisa dirubah, Om ya. Iya, tapi kalau mau merubah terkait dengan undang-undang itu kan ada syarat-syaratnya. Iya, betul. Misalnya salah satu contoh konkret negara dalam keadaan darurat misalnya kan. Betul. Kalau ini kan negara kita baik-baik saja, bagaimana caranya mau merubah undang-undang itu? Apalagi sudah puluhan triliun uang masuk di IKN itu. Iya. Jadi kan tidak masuk akal jika misalnya ada calon presiden menyatakan bahwa akan merubah undang-undangnya itu. Nah, kemudian terkait dengan flexing politik yang hubungannya dengan ekonomi. Nah, bukankah memang tujuannya pembangunan IKN itu sendiri adalah bagian bagaimana menciptakan pemerataan ekonomi di negeri ini? Iya. Katakanlah di Jawa kan sekitar 50 sekian persen. Iya. Itu menurut para ahli yang saya baca. Iya kan? Kan Om ini bukan ahli. Iya. Tapi kalau ahli mendengar, oke lah. Iya kan? Ahli mendengar, kemudian dianalisis ya benar juga. Siap, siap. Nah, akhirnya didoronglah ke Indonesia bagian timur.
ya kan? Dan itu dampaknya juga pasti ke arah ekonomi. Bagaimana daerah-daerah atau kawasan Indonesia Timur ini bisa bangkit juga ekonominya karena Betul. ada ibu kota negara baru yang ada di Indonesia bagian timur. Kebetulan saja tempatnya di Kalimantan Timur, Iya. di kampung kita sendiri gitu. Iya. Nah, yang kan lucu tuh, ada juga orang-orang di kampung kita sendiri menolak itu. Nah, bagaimana nih? Ya, Om. Iya. Siap. Mungkin di dalam momen ini juga kita ingin menyampaikan bahwa dalam konteks IKN, Om, Mhm. sebenarnya saya sih berharap bahwa kita memiliki pemahaman yang setara, Om, terkait masalah konteks IKN ini. Ya. Walaupun memang dalam prinsip sebuah kebijakan bahwa ketika kebijakan dilaksanakan atau kemudian dibuat, tidak semua orang akan setuju, Om. Ya. Tidak semua orang akan setuju. Tetapi Ada maksud saya begini, kalau kita tidak setuju, perlu ada kajiannya kenapa kita tidak setuju. Jangan sampai kita tidak setuju karena kita berafiliasi kepada satu kelompok. Itu kan tidak fair namanya. Ya. Iya kan? Betul. Sepakat, Om, sebenarnya. Nah, makanya kenapa saya undang Habib ke sini ya karena Habib tidak berafiliasi ke manapun. Tetap murni, iya kan? Baik, Pemikiran kaum milenial terkait dengan pembangunan IKN itu. Ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya, Om, yang Om sampaikan itu sangat benar. Bahwa memang, tapi kembali, Om, yang pertama bahwa ketika kebijakan dibuat tidak semuanya orang akan setuju terkait masalah pendapatnya. Iya. Cuman memang lagi-lagi bahwa konteks terkait masalah IKN ketika satu orang misal tidak setuju Iya. dan kemudian satu orang tidak setuju, bukan berarti kita berbeda pendapat tapi kemudian tidak bisa berdiskusi Nah, sama-sama. itu dia. Iya. Nah, kadang juga kan karena kita beda pendapat, akhirnya kita tidak mau berdiskusi. Apalagi kalau sudah beda pendapatan. Nah, itu parah itu. Kalau beda pendapatan itu lain, Om. Tapi kalau beda perspektif Nah, itu biasa saja. biasa saja, betul. Tapi memang kecenderungan saat ini polarisasi pemahaman-pemahaman terkait masalah beda pendapat terus kemudian juga tidak sudah beda pendapat nggak mau diskusi nggak mau ngobrol. Nah ini nggak kita pakai banget, Bang. Ya. Istilahnya kalau di anak-anak muda ini nggak kita pakai karena kalau kita di anak muda konteks terkait ketika kita memiliki perbedaan pendapat bahwa memang kita harus dudukkan, bukan berarti kita harus menyatukan pendapat, tidak, tapi kemudian kita harus menjelaskan argumentasinya Nah, itu ketika seseorang misal menolak IKN Iya. atau kemudian seseorang setuju dengan IKN. Iya. Tapi kemudian semua orang punya alasannya masing-masing. Tapi yang paling jernih adalah kalau menurut saya, Iya. Om, paling jernihnya adalah mari kita bicara masa depan. Mari kita bicara masyarakat keseluruhan. Iya. Mari kita bicara masa depan anak-anak muda kita lah, Om. Bicara masyarakat keseluruhan. Iya. Artinya sudah benar kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Iya. yang menyatakan bahwa kita akan membuat sebuah kota yang tidak Jawa sentris, akan tetapi menjadi sebuah kota Indonesia sentris. Betul. Itulah yang ditangkap oleh anak-anak muda atau Siap. kaum milenial di Kaltim. Siap. Kalau saya sih secara pribadi dengan diskusi kawan-kawan juga sepakat bahwa pembangunan ekonomi Hah. yang adil dan merata itu wajib dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Prinsipnya di situ, Om. Tapi kemudian ketika kita masuk lebih jauh pada konteks pertumbuhan ekonomi, Iya, iya. saat ini pertumbuhan ekonomi aja penyumbangnya dari hasil BPS tahun 2018 saja menjelaskan bahwa Indonesia bagian timur itu Iya. hanya menyumbang 5,61% pertumbuhan ekonomi. 5,60%. Iya, di wilayah Sumatera itu sekitar 20% sekian, Om. Sementara di Pulau Jawa Iya. itu sekitar 56,31%, Om. Iya. Jadi ada jarak yang sangat jauh antara wilayah Sumatera, terus kemudian wilayah Jawa dan wilayah Indonesia Timur Iya, khususnya. Iya, iya. Jadi memang perlu kita melihat Mhm. bahwa ada banyak hal yang kita diskusikan terkait masalah persoalan IKN ini. Terus kemudian, Om, kalau untuk di Kalimantan Timur, pemerintah, saya juga memperhatikan, Om, Ya. bahwa pemerintah juga saat ini menggalakkan bagaimana anak-anak muda ini siap Iya.
menerima IKN. Ya. Terbukti Om dengan banyaknya biaya-biaya siswa yang kemudian yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara Ah, yang saat ini untuk kemudian memberangkatkan anak-anak muda Kalimantan Timur ke Jakarta, terus kemudian ke kota-kota besar yang lain untuk kemudian menimba ilmu. Ya. Bagaimana kemudian menciptakan generasi-generasi emas di Kalimantan Timur di tahun 2045. Itukah yang menurut Abi tadi mempersiapkan sumber daya manusia? Benar Om, itu salah satu konteks strategi bagaimana kita langkahnya Om, mempersiapkan sumber daya manusianya. Terus kemudian juga pemerintah saat ini melalui Pemprov juga Ya. itu juga selalu melaksanakan kerja-kerja efektif, melakukan sosialisasi bersama dengan badan otorita Ya. terkait bagaimana pemahaman IKN ini akan dilaksanakan, sudah terlaksana Om ya. IKN ini kemudian menjadi bagian daripada kehidupan kesehari-harian kita. Ya. Ya, kita juga berharap bahwa badan otorita atau presiden sendiri pun juga harus memastikan bahwa anak-anak muda Kaltim itu juga harus punya peluang, Ya. harus punya ruang, dan kemudian diberikan kesempatan. Nah, ini yang perlu dilakukan saat ini. Bagaimana kemudian anak mudanya Ya. yang kemudian presiden sudah siapkan milestone-nya Ya. bersama dengan negara. Tapi kemudian di sisi lain sumber daya manusia kita tidak siap, itu juga akan tidak jadi apa-apa, Om. Abi ingin mengatakan kepada Om bahwa jangan sampai IKN ini merupakan anugerah untuk bangsa ini, Ya. justru menjadi bencana kepada anak-anak muda kita jika tidak dipersiapkan sumber daya manusianya Betul. agar bisa berperan aktif di situ. Betul. Saya sepakat Om bahwa diskusi kita terkait bahwa jangan sampai kemudian kita menyiapkan masa depan emas, tapi kemudian menyiapkan bencana kepada anak-anak muda kita. Nah, ini yang memang perlu didalami Om, bahwa anak-anak muda Kalimantan Timur ini tidak seperti 20 tahun yang lalu Betul, Om, yang sepakat. tidak melek politik, terus kemudian tidak melek informasi. Sekarang Gen Z yang seperti kita ini Om itu sudah melek politik, terus kemudian juga selalu mendapatkan informasi-informasi dari luar. Ya. Tapi memang pemerintah, kita tekankan juga nih Om, Iya. khususnya kita anak-anak muda. Kita tekankan bahwa pemerintah harus menyiapkan ruang, kesempatan kepada anak-anak muda untuk berpartisipasi Iya. dalam konteks pembangunan infrastruktur kita di KN contohnya. Iya. Infrastruktur, terus kemudian pembangunan sumber daya masyarakat, sumber daya manusia kita khususnya masyarakat sekitar IKN, dia juga harus dilibatkan Om. Saya malah berharap Om, di IKN di masa depan ada universitas, Om. Universitas yang mewakili konsep dan gagasan Indonesia di tahun 2045 yang kita siapkan ini, Om. Itu seperti ada universitas yang dibangun yang memastikan bahwa green economy, green industry, terus kemudian yang lain-lain itu tadi itu kemudian termanifestasikan dalam sebuah teori keilmuan yang kemudian tidak hanya sebagai slogannya IKN saja, tapi dengan adanya universitas itu kemudian menjadi sarana untuk memastikan bahwa generasi 2045 itu sevisi dan semisi dengan IKN-nya. Ini menarik ini. Iya. Terkait dengan saran Abi untuk ada universitas atau perguruan tinggi yang memang mempersiapkan anak-anak muda kita di Kaltim agar bisa berpikir sebagaimana apa yang dipikirkan oleh para pengambil kebijakan terbangunnya IKN itu. Betul. Sepakat sekali Om. Gagasannya sederhana sebenarnya Om. Gagasan yang pertama bahwa bagaimana memastikan sumber daya manusia kita siap di tahun 2045. Jangankan 2045, dari 2023 saja sampai selanjutnya kita memang sudah harus menyiapkan SDM kita. Kalau misal sekarang pemerintah provinsi bersama dengan badan otorita kemudian menyekolahkan adik-adik kita, para mahasiswa-mahasiswa yang ada dengan keluar misal dan lain-lain. Kenapa nggak kita bangun universitasnya di Kaltim? Iya. Itu Om kan. Kalau saya sih berharap bahwa nanti di Kalimantan Timur itu tidak hanya bicara governance saja, tidak hanya bicara birokrasi saja, tapi kemudian bagaimana juga kawasan pemerintahan ini juga menyiapkan sebagai laboratoriumnya pemerintah, memastikan bahwa
ada SDM-SDM yang dilahirkan yang mampu meneruskan generasi-generasi nantinya. Ya. Jadi universitasnya dibangun memastikan bagaimana sumber daya manusianya juga bisa berjalan dengan baik. Iya, iya, iya. Ya, nggak etis lah Om. Hmm. Ini maaf ya Om ya. Nggak etis lah kalau kemudian di Kaltim juga universitas-universitas tidak semegah seperti Universitas Indonesia. Iya, yang ada di Pulau Jawa. Ya, Gajah Mada. Ya, salah satu yang ada di Sulawesi Selatan itu Hasanuddin, Iya. Unhas. Kita butuh universitas yang memastikan bahwa keberlanjutan Indonesia melalui proper mereka, proper emas mereka yang mereka sebut di 2045 itu sebagai green ekonominya dan lain-lain. Itu harus dipastikan melalui universitas itu. Om. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi meminta kepada para pemangku kebijakan khususnya Presiden Republik Indonesia Iya. itu bahwa di IKN itu harus dibangun sebuah universitas yang memastikan gagasan-gagasan 2045 itu termanifestasikan melalui sumber daya manusia yang diproduksi Om. Iya, iya. Yang diproduksi di IKN. Di KN. Ya, Om. Menciptakan manusia-manusia unggul Betul. melalui pendidikan tinggi. Betul. Betul Jadi sekali Om. tidak menciptakan manusia-manusia unggul yang tidak mempelajari ilmu terkait dengan green economy misalnya. Ya, Iya kan? itu Om. Tidak menciptakan pemikir-pemikir dari pemuda Kaltim yang sepaham dengan kota city smart misalnya. Iya, itu Iya. dia Om. Itu sebenarnya saya sependapat sekali dengan Om. Terkait masalah bagaimana City Smart akan dibangun ke depannya. Bahwa memang juga kita harus punya sumber daya manusia yang siap untuk itu. Iya. Terus kemudian yang saat ini Om ya, kita punya Kayan Eco Park. Yang Kayan Eco Park itu salah satu pembangkit tenaga listrik yang kemudian sangat ramah dengan lingkungan. Ini terus harus dipelajari oleh para pemuda-pemuda kita dan itu mereka harus siap Om Iya, untuk iya, kemudian melangkah di sana. Investasi di Kaltim sekarang ini banyak sekali Om. Jangan sampai yang Habib ingin katakan sebenarnya begini. Saya tangkap ini. Jangan sampai Habib mengatakan orang-orang atau anak-anak muda dari luar yang mengisi IKN itu. Padahal kita juga mampu mengisi IKN itu. Betul. Iya kan? Betul. Nah, dengan adanya orang-orang luar yang mengisi IKN itu, karena mereka siap dari sisi SDM-nya, kita akhirnya jadi penonton. Betul sekali. Ada istilah Om, istilah-istilah zaman kuliah dulu. Kalau kami mengistilahkan di Kaltim ini sebagai ibaratkan lumbung padi Om. Ya, Ada istilah kita zaman dulu, jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Iya, iya, iya. Itu Om. Iya, iya. Nah, saya sih mengistilahkan seperti itu. Tapi dalam konteks bahwa kita tikusnya bukan. Ya. Tapi ini hanya sebuah analogi bahwa di mana para pemuda dan masyarakat-masyarakat yang tumbuh saat ini di Kalimantan Timur juga harus siap. Iya. Kita punya sumber daya alam yang besar, potensi-potensi yang sangat besar. Iya. Tapi kemudian kita hanya jadi penonton saja, yang nggak akan jadi apa-apa, Om. Betul. Kita cuma bisanya koar-koar, kita Ya, mau ya, dikasih ya. kesempatan lain-lain, tapi kita juga nggak siap. Nggak siap secara sumber daya manusia Iya, kita. iya, Nah, ini iya, yang perlu disegerakan oleh pemerintah, Pemerintah. Saya pikir juga kan di situ akan sudah ada kerjasama tuh kita. Iya. dengan universitas dari luar negeri tinggal mendirikan sebuah kampus di sana. Ya, sebenarnya Om memang ada MOU, Memo of Understanding-nya sudah diinformasikan untuk dilaksanakan. Kita berharap bahwa itu diteruskan Iya. untuk kemudian memastikan SDM kita terus tumbuh dengan segala kemampuan Kalimantan Timur hari ini Iya. untuk memastikan bahwa keberlangsungan IKN terus dijalankan. Tapi lagi-lagi nih Om ya, Iya. lagi-lagi juga ini bicara kesadaran Om. Ya. Makanya kita perlu kembali bahwa IKN ini sebenarnya harus dijadikan peluang. Dengan kehadiran IKN ini juga kita harapkan bahwa sumber daya manusia kita meningkat. Ya. Yang dulunya Jawa sentris, Ya. yang dulunya ketika anak-anak muda harus berangkat ke Jawa untuk berkuliah, ke UGM, ke ITB, ke IPB dan lain-lain, kita harus bangun di Kalimantan Timur, Om. Kita harus bangun institut atau semacam universitas yang kemudian juga bukan menyaingi, Om ya. Betul. Tapi kemudian memastikan bahwa SDM Kalimantan Timur ini juga punya gitu loh, universitas yang selevel nasional ini. Iya.
Bahkan ya kita berharap jangan cuma nasional Om, tapi memang harus lebih ke level internasional. Internasional. Karena gagasannya ini gagasan internasional Om. Gagasan global. Gagasan global juga harus sumber daya manusianya juga berwawasan global. Betul. Itu Om yang perlu disiapkan. Mhm. Ya, memang pada prinsipnya Om, kerjaan ini berat mungkin ya. Memahami situasi dan memberikan pemahaman ini juga agak berat bagi orang-orang yang memang menolak selama ini. Dalam tanda petik menolak, entahkah karena dia punya perspektif politik dan lain-lain. Saya nggak mau terlalu mendalami itu. Tapi pada prinsipnya anak-anak muda Kaltim itu siap. IKN dengan kehadirannya hari ini, anak-anak muda Kaltim menganggapnya sebagai peluang. Yeah. Terbukti Om, terbukti bahwa ekonomi mikro kita semenjak masuknya IKN ini, pertumbuhan ekonomi di Kaltim ini Om, itu tumbuh 4% Om. Tumbuh 4%. Tumbuh 4%. Ini kemudian membuktikan bahwa efek domino IKN dengan progres pekerjaan 62% sekian aja, itu kemudian membuat pertumbuhan ekonomi baru Om. Itu pada saat pembangunannya saja. Pada saat pembangunannya saja. Bagaimana kalau IKN itu betul-betul sudah terwujud menjadi sebuah ibu kota Nusantara? Sepakat Om. Belum lagi berimpact pada pembangunan Balikpapan kemudian Samarinda. Iya. Saya pikir Balikpapan akan menjadi metropolitan baru di Indonesia. Samarinda juga begitu. Iya. Jika peluang ini ditangkap, Iya. ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya Balikpapan, Samarinda, dan juga bagian-bagian kabupaten lain. Iya. Katakanlah Penajam Pasir Utara. Iya. Apalagi Penajam Pasir Utara kan paling terdekat tuh. Iya. Kemudian Pasir apa itu? Tanah Grogot misalnya. Grogot. Nah, kemudian Kutim. Kalau Kutim ini ke IKN itu kan paling sekitar 200-300 kilo ya kalau Iya. tidak salah. Betul Om. Iya kan? Sekitar seperti itu. Sekitar seperti itu ya. Iya. Nah, ini juga bagian yang harus diambil sebuah peluang bagi daerah ini. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah pemerintah daerah di sekitar wilayah ini sudah memikirkan jauh ke depan itu? Ya kan? Nah, kalau kita hanya mengatakan, oh ini bagus, tetapi tanpa menghitung kira-kira peluang apa yang saya bisa lakukan atau rakyat saya atau masyarakat saya di kabupaten sekitar IKN itu lakukan dan tidak diimplementasikan, tidak didesain dari sekarang, itu bahaya juga. Itulah yang saya katakan tadi, jangan sampai IKN itu adalah berkah, kemudian di daerah-daerah seputarnya justru menjadi bencana. Iya. Setuju Om. Sepakat sekali saya terkait masalah itu. Saya menarik tadi dengerin pendapat Om bahwa efek domino IKN ini juga pasti akan berdampak di beberapa kabupaten kota yang ada. Tapi bukan membangun 40 kota Om ya. Oh, itu sebuah rencana yang kita kan harus pakai akal sehat juga. Iya. Masa IKN kita mau tolak, lalu kita membangun 40 kota. Akal selepet ya. Apa? Akal selepet. Akal selepet. Iya kan, tidak rasional juga. Iya. Jangan karena efek elektoral, akhirnya IKN ini selalu digoreng-goreng di politik. Bahkan justru efek elektoralnya sebenarnya itu justru mengecilkan mereka terkait dengan pembangunan IKN ini. Lucu Om sebenarnya. Iya kan? Tadi mendengar kalimat 40 kota, membangun 40 kota dalam konteks 5 tahun masa kepemimpinan itu menurut saya sih juga impossible lah Om. Ya. Impossible dalam konteks membangun sebuah ibu kota yang setara dengan DKI Jakarta dalam masa 5 tahun. Itu ibaratkan memindahkan memindahkan Gunung Lantimojong Om. Iya. Memindahkan Gunung Bawakaraeng ke Kalimantan. Memindahkan Gunung Bawakaraeng ke Kalimantan. Jadi lagi-lagi bahwa memang kemudian ada domino efeknya ada Om. Ya. Kemudian juga ketika dalam konteks efek domino, pemerintah daerah juga harus siap menyambut peluang itu. Ya. Kalau di Kutim Om ya, kalau di Kutim saya melihat bahwa memang pembangunannya ya ini lagi-lagi bisa jadi bumerang buat kita sebenarnya Om. Ketika kita sekarang nih Om punya anggaran besar, tapi kemudian juga pembangunan infrastruktur kita juga berjalan. Tapi kemudian kita juga harus melihat, harus ada porsi anggaran memastikan bahwa
keberlangsungan IKN yang ada di Kalimantan Timur, terus kemudian juga membangun kota satelit seperti Kutai Timur ini juga Iya. harus berimpact. Anggaran juga harus disodorkan ke situ. Iya, Misal pembangunan pariwisata sekian persen, Mhm. infrastruktur pariwisatanya sekian persen, itu juga harus perlu dibangun sehingga memastikan semua juga itu jadi dapat impact Iya, iya, dapat iya. impact, kunjungan pariwisata meningkat, terus kemudian juga ya apalagi Kalimantan Timur ini agak susah sih karena perspektif orang itu Kalimantan Timur ini kota tambang. Mhm. Nah ini yang kemudian juga brand image-nya harus dirubah di masa yang akan datang, khusus Kutai Timur Kota tambang. Kota tambang umurnya tidak lama lagi itu. Paling 20 tahun. Yang menjadi persoalan itu ketika tambang ini sudah tidak berjalan. Lalu masyarakat yang bekerja di tambang itu, lalu kemudian masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari tambang itu, akhirnya nanti mau buat apa? Ya, Nah, kalau pemerintah sekarang tidak mempersiapkan jauh hari sebelumnya terkait dengan, misalnya kita bicara Kutai Timur, iya, mau diapakan anggaran besar ini? iya, Apakah hanya untuk sekedar kita bangga punya anggaran besar akan tetapi tidak bermanfaat terkait dengan pembangunan ekonomi? Nah, itu juga impossible. Iya kan? setuju, setuju Yang pertama terkait masalah konsep pasca tambang ya Aha. Yang pertama IKN juga sudah menerapkan hal itu Mhm. Jadi nanti di Kalimantan Timur juga itu dari beberapa keterangan-keterangan pers dari Sekretariat Negara juga sudah menyampaikan bahwa IKN Hmm. itu adalah smart city, Iya. sebuah kota yang dibangun dengan konsep lingkungan. Iya. Jadi yang kita lihat pembangunan IKN ini juga memang mendasarkan pembangunan melalui konsep berdampingan dengan lingkungan. Iya. Jadi energinya saja itu tidak lagi menggunakan batu bara. Iya, kota di dalam hutan. Iya. Tapi bukan hutan produksi, bukan hutan apa itu? Tropis. Ya, bukan hutan hujan tropis. Iya, bukan. Iya. Karena di sana sudah habis Betul. hutannya. Jadi di wilayah Sepaku Semoy itu memang bukan lagi sebagai wilayah pusat inti forest yang Iya. orang informasinya di luar sana mengatakan bahwa tempat IKN ini adalah hutan tropis yang dijaga kelestariannya. Nah, yang menarik itu, yang saya Iya. pikirkan begini itu, ketika Kalimantan Timur ini ditambang oleh perusahaan-perusahaan besar, Iya. di mana suara mereka? Itu satu. Kedua, ketika hutan-hutan yang awalnya adalah hutan tropis, kemudian kayunya ditebangi habis, iya kan? Lalu kemudian masuk perusahaan kelapa sawit, di mana teriakan mereka? Nah, ketika membangun IKN, mereka berteriak bahwa itu akan merusak lingkungan. Lingkungan apa yang dirusak? Lingkungan ini sudah rusak sesungguhnya. Lalu kemana kemarin kalian itu? Iya. Jadi saya melihat ini sebagai flexing politik lagi, Lagi-lagi kembali ini hanya dijadikan sebagai energi untuk meraih simpati publik. Iya. Saya melihat memang IKN ini saat ini karena kita memang memasuki masa-masa tahun-tahun politik yang kemudian sangat strategis lah untuk meraih simpati publik. Saya sih melihatnya tidak terlalu efektif ya ya. Kemudian itu narasi itu dilemparkan oleh para tokoh-tokoh politik nasional yang menyatakan bahwa IKN ini tidak dilanjutkan. Ada yang mengatakan bahwa IKN ini sebuah pemborosan anggaran negara. Bukan. Sangat masalah sebenarnya ketika mereka menyampaikan informasi seperti itu. Berarti memang saya bisa bilang mereka nggak punya gagasan masa depan. Ya, Ya, saya berani bilang seperti itu karena memang kita punya milestone, kita juga harus menyiapkan generasi kita, negara kita harus disiapkan. Tapi kemudian mereka menyampaikan informasi seperti itu, sama aja mereka ini hanya bicara kepentingan pragmatis mereka sendiri. mereka tidak mau keluar dari situasi kenyamanan. Bener. Ini yang memang kita kurang sependapat. Entah mungkin mungkin metode mereka menyampaikan bahwa IKN A B C D dan lain-lain itu konteksnya untuk merebut hati di wilayah-wilayah strategis mereka yang tidak pernah mengenal IKN. Mungkin seperti di Jawa, di Sumatera dan lain-lain, di Sulawesi khususnya mereka selalu menyampaikan info itu. Pertanyaan saya kepada mereka, pernahkah mereka datang ke IKN melihat bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur kita? Pernahkah mereka datang melihat sendiri dengan mata kepala begitu berkekurangannya Kalimantan Timur sehingga butuh keadilan?
Nah, ini yang kemudian harus mereka jawab hari ini. Bukan kemudian menolak IKN tapi kemudian mengorbankan rakyat. Menolak IKN, mereka menolak IKN juga mereka menghancurkan harapan rakyat. Iya. Jadi Kalimantan Timur, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain itu kemudian dihancurkan hanya karena flexing politik mereka, hanya ingin merebut kekuasaan saja. Iya. Padahal faktanya IKN dia pun jadi presiden, siapapun yang jadi presiden, IKN akan tetap jalan, Om. Iya. Saya yakin itu. Kemudian yang kedua, dari yang mereka lakukan saat ini agak menyerang sedikit nggak ini, apa-apa. Om. Agak menyerang sedikit karena memang Anak muda harus menyerang, tetapi berdasarkan fakta. Iya. Iya kan? Ini faktanya mereka menyampaikan informasi di publik bahwa IKN ini adalah wilayah hutan tropis yang kemudian dianggap sebagai hotspot biodiversity. Nah, Enggak. betul. Kita tegaskan di sini bahwa itu bukan berada di zona yang mereka sebut itu sebagai hutan hujan tropis. Iya. Nah, kalau berdasarkan hasil WWF 2012 mengatakan bahwa memang faktanya Iya. Kalimantan Timur itu memiliki hutan hujan tropis yang kemudian memiliki keanekaragaman hayati sebesar 52%. Iya. Itu fakta. Tapi kemudian ketika mereka bicara konteks IKN dalam momentum politik, itu nggak masuk, Om. Itu bisa dibawa ke WHA. Ya, Ya kan? mereka ini kalau datang bawa ke WHA. Bawa ke WHA. Iya. Ya kan? Jangan bawa ke Sepaku. Kalau ke Sepaku, Om, gimana dia, Om, kalau ke Karena sana? itu memang hutan industri. itu yang saya katakan tadi dari awal, bahwa banyak juga di antara para pengkritik terkait IKN itu ngomong tapi tidak pernah injak yang namanya IKN. Betul. Jangankan IKN-nya, Balikpapan mungkin belum pernah lihat tuh. Iya kan? Iya. Mereka tidak melihat bagaimana infrastruktur di Kaltim Iya. yang kita tahu PDB kita atau Iya. Kalimantan Timur penyumbang PDB terbesar, Iya. ya kedua Betul. di Indonesia. Betul. Makanya ya saya sepakat dengan Pak Isran. Kalau negara tidak mau bangun IKN, berikan ke Kaltim. Iya. Tapi berikan kewenangan kita untuk mengatur itu. Iya. Tidak ikut cawe-cawe lagi orang-orang luar. Itu luar biasa tuh. Iya. Sebenarnya. Jadi kembali lagi bahwa prinsip kehadiran IKN ini harusnya menjadi sebuah anugerah buat Kalimantan Timur dan Indonesia bagian timur secara keseluruhan. Ya. Dengan adanya IKN ini kita harap, Om, ya. Saya secara personal sebagai anak muda Kaltim itu berharap dan memastikan, kita berharap juga ke pemerintah juga memastikan bahwa perpindahan IKN ke Kalimantan Timur itu tidak hanya perpindahan secara administrasi ketatanegaraan saja, Iya. tapi kemudian bagaimana IKN ini sebagai titik balik, bagaimana cita-cita manifestasi bangsa Indonesia di 2045 yang harus dicapai melalui milestone-nya, itu harus dipastikan akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang masif saat ini. Oke, satu SDM. Iya, Om. Kedua, bahwa nanti IKN itu akan banyak orang-orang baru masuk di Kaltim, khususnya pegawai-pegawai yang memang selama ini bekerja di pemerintahan, Iya. yang ada hubungannya dengan ketatanegaraan. Iya. Nah, di sana kan sudah terbangun tuh rumah-rumah para pejabat. Nah, kemudian diperkirakan itu ketika sudah mulai perpindahan itu ke IKN itu akan ada sekitar 1 juta lebih manusia yang akan hadir di Kalimantan Timur. Persoalannya adalah pangannya dari mana? Ya. Makanannya dari mana? Ya. Apakah Kaltim sudah siap menyiapkan itu? Ya. Nah, ini kan ada hubungannya tadi. Diskusi kita Iya. terkait dengan kesiapan beberapa kabupaten kota di sekitar IKN itu sendiri. Nah, kalau anak muda Kaltim memandang itu, bagaimana solusinya kira-kira? Yang pertama, Om, di Kalimantan Timur ini kita harapkan bahwa memang ada cadangan lumbung pangan nasional. Itu yang pertama. Cadangan lumbung pangan nasional itu kemudian khususnya kalau di Kutim ya, lahan-lahan produktivitas pertanian itu dalam konteks sekarang ini mau ditetapkan RT RW kita. Rencana tata ruang wilayah baru melalui perubahan ini. Kita berharap bahwa ada kebijakan dari Pemprov Kaltim yang bekerja sama dengan badan otorita yang menunjuk 1 atau 2 atau 3. Kalau Balikpapan kan agak sulit sudah, Om, Betul. karena udah metro. Ya, Samarinda agak sulit juga. Ya, Samarinda agak sulit. Jadi memang pemerintah harus menyiapkan wilayah-wilayah lumbung pangan IKN. Jadi seperti misal Kabupaten Kutai Timur. Ya.
Karena Kabupaten Kutai Timur punya lokasi strategis, kemudian cadangan-cadangan wilayah-wilayah tanah produktif tanah-tanah lokasi produktif pertaniannya masih ada, Ya. ya itu kemudian harus digalakkan. Digalakkan bagaimana juga Pemprov harus memfokuskan bersama dengan IKN terkhusus buat presiden nih. Iya, iya, iya. Kalau mau bangun kota, masyarakat datang, makanannya dari mana? Nah, Kan itu gitu. pertanyaan Om. saya tadi. Iya. Nah, memang presiden juga harus mengeluarkan kebijakan saat ini untuk memastikan keberlangsungan ibu kota kita dengan kebijakan menunjuk beberapa kabupaten kota yang ada di Kaltim Sebagai penunjang pangan. sebagai salah satu penunjang pangan nasional, Iya. khususnya di IKN. Iya. Nah, kalau untuk saat ini yang sedang berjalan, otomatis Sulawesi juga atau Sulawesi kita juga ya menyuplai bahan kebutuhan sayur mayur dan lain-lain itu, termasuk beras Ya. yang saat ini masif. Itu juga akan merasakan dampaknya ketika misal ada imigrasi dari Pulau Jawa atau dari Sulawesi Selatan atau beberapa wilayah-wilayah satelit IKN. Yang saya pastikan bahwa ketika IKN itu sudah jadi, pasti bukan hanya masyarakat yang notabene adalah pegawai pemerintahan yang akan ke IKN itu. Ya. Akan tetapi juga dari seluruh kabupaten kota, provinsi di negeri ini, manusianya akan berbondong-bondong Betul. ke Kalimantan Timur. Nah, itu tadi pertanyaannya itu. Ya. Makannya dari mana? Nah, sekarang apakah kita akan selalu Bergantung. mengharapkan ya sumber pangan itu dari Sulawesi atau dari Surabaya? Sekarang saja ini mereka kewalahan. Karena IKN saja belum jadi, suplai makanan ke Kalimantan Timur saja beberapa daerah sudah kewalahan, untuk apalagi beras. Betul. Saya sepakat tadi bahwa memang harus ada kebijakan dari pemerintah, khususnya presiden, menetapkan beberapa kabupaten di Kalimantan Timur yang berdekatan dengan IKN itu untuk sebagai sentra komoditi. Betul. Apakah itu beras, Iya. kemudian sayuran, dan lain Betul. sebagainya. Saya sepakat Om bahwa identifikasi potensi di setiap daerah itu memang juga harus dilaksanakan hari ini. Melakukan identifikasi potensi daerah seperti yang Om sampaikan tadi, bahwa memang misal Penajam Pasir Utara punya jumlah luasan wilayah 1 juta hektar, 100.000 hektar misal. Kalau kemarin food estate di beberapa tempat gagal, bangun di Kaltim. Ya, Ya, gitu Om. sepakat Jadi, saya. beberapa lokasi yang dianggap gagal yang kemudian food estate-nya gagal, bangun di Kaltim. Iya. Tarik ke sini. Di situ juga, dan ini menjadi poin yang sangat penting. Saya sependapat dengan Om tadi bahwa jutaan orang yang akan termobilisasi datang ke sini itu makannya dari mana? Nah, itu dia. Nah, ini yang harus dipikirkan presiden juga saat ini, berikut kabupaten kota. Inilah yang kita maksud tadi, bahwa kabupaten kota juga harus pandai dan jeli melihat peluangnya. Dan presiden memberikan insentif kepada daerah-daerah itu. Betul. Nah, jangan sampai tadi disinggung persoalan ada perubahan RT RW. Ya, Kalau ini tidak dipelototi, ya. saya khawatir ya dengan perubahan itu nanti lahan-lahan HPL ini Iya. diberikan lagi kepada perusahaan-perusahaan sawit. Sudahlah Om, kalau sawit stop dulu lah. Nah, itu dia. Sawit tambang tolong dulu lah nanti. Nah, itu tugas daripada pemuda tuh mempelototi itu tuh. Iya Om. Kalau untuk sementara saat ini RT RW Kalimantan Timur itu sedang digagas dari tahun 2022 awal sampai sekarang ini, itu kemudian belum disahkan. Iya. Itu yang perlu dicermati juga, bahwa potensi-potensi lahan-lahan produktivitas pertanian memang terus harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Di setiap kabupaten kota yang ada di sekitar IKN ini. Kenapa? Bahwa memang kita sepakat bahwa lahan-lahan produktivitas pertanian ini harus dipertahankan karena kita bicara keberlangsungan, keberlanjutan masa depan Kalimantan Timur dari sektor pangan. Iya. Ini yang perlu kita dorong di rencana tata ruang wilayah Iya. Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa lahan-lahan produktif itu kemudian jangan kemudian digeser lagi peruntukannya. Yang awalnya ya, kalau nggak salah, kalau di Kutai Timur ya, itu ada perda yang menyangkut 3 SKPD itu. Ada dari pertanian, perkebunan, dan beberapa dinas lain. Iya. Khususnya kemarin di RDTR-nya, kemarin Kabupaten Kutai Timur telah menyelesaikan beberapa tahapan RDTR-nya, khususnya di wilayah Sekerat sini. Itu kemudian memang kita juga terlibat di situ diskusi-diskusinya, bahwa ada kawasan-kawasan strategis untuk pemukiman dan beberapa wilayah-wilayah produktif pertanian itu jangan dialihfungsikan. Iya.
sehingga juga masyarakat bisa bertahan. Enggak. Bertahan bukan hanya kemudian bertahan bekerja di sektor industri, Iya. tidak, tapi kemudian pemenuhan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ada yang bertahan dan lain-lain juga tetap dipertahankan. Nah, mungkin ini bisa jadi role model, Om. Ini kita sih juga berharap bahwa Pemprov Kaltim juga membuka ruang-ruang diskusi itu kepada publik Iya, terkait bagaimana kemudian pemetaan kawasan-kawasan strategis daerah yang kemudian peruntukan ruangnya seperti apa. Harus dilibatkan nih diskusi-diskusinya, Om. Saya berharap, Om, institusi besar Iya. seperti KNPI Kalimantan Timur, Iya. KNPI Kabupaten Kota, Iya. dari Berau, dari Bontang, Kukar, Kutim, Penajam Pasir Utara dan lain-lain ini, Balikpapan termasuk, itu memang benar-benar harus siap menyampaikan gagasan ini kepada masyarakat. Maksud saya menyampaikan gagasan ini kepada pemerintah bahwa dalam proses perencanaan tata ruang wilayah yang baru yang sudah direvisi saat ini sampai di 2025 kemudian baru bisa dirubah lagi. Iya. Ayo kita lihat nih. Ini loh yang tidak boleh ditambang, ini loh yang tidak boleh dikebun, ini loh yang tidak boleh bikin industri. Nah, ini yang kemudian juga harus dibicarakan sama-sama. Tapi sayangnya, Om, mungkin ada ya, Om ya. Ada yang masih mendiskusikan teman-teman yang tergerak. Tapi kita berharap secara institusi KNPI dan teman-teman di Kalimantan Timur ini, khususnya pemuda-pemuda Kaltim, itu harus siap. Harus siap, bahkan kemudian menggeber nih pemerintah provinsi. Hati-hati bicara RT RW, jangan sampai pemodal masuk lolos barang ini. Nah, yang kita khawatirkan itu tadi. Makanya saya bilang kalau RT RW ini sudah disahkan kemudian tidak dikawal dengan baik oleh pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Timur, Om khawatir itu akan dijadikan lagi kebun-kebun sawit. Iya kan? Iya. Kita tidak bisa juga karena kalau tidak dikawal lolos barang itu. Apalagi kan sekarang tuh banyak tuh yang perusahaan-perusahaan dari luar sana itu yang masih mencari lahan. Iya. Nah, kalau di Kabupaten Kuala Timur kan pernah tuh tahun berapa itu saya dengar itu bahwa di daerah Kecamatan Karangan itu ada wilayah yang luas itu sekitar 60.000 hektar kalau nggak salah. Itu cocok untuk tanaman padi misalnya, untuk sawah. Iya. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh pemerintah? Bukan hanya pemerintah Kabupaten Kuala Timur, ya benar tadi bahwa ada kolaborasi antara Kuala Timur, provinsi, kemudian pusat sebenarnya. Nah, akses informasi ini yang harus disampaikan. Bukan hanya kalangan pemuda yang menyampaikan kepada pemerintah. Bukan hanya kepada pemerintah daerah, provinsi, tetapi juga pemerintah pusat. Sependapat sekali, Om. Yang Om sampaikan itu udah bener, Om. Bahwa memang hari ini identifikasi kawasan atau ruang-ruang atau fungsi-fungsi lahan itu memang juga harus segera digalakkan. Tapi saat ini juga saya yakin, Om, pemerintah sedang bekerja untuk memastikan itu terus terjaga keberadaannya. Kalau sering diskusi dengan beberapa kawan-kawan di Bapeda, dengan PLTR, bahwa itu mereka tetap komitmen perjuangan. Kalau pemerintahannya benar. Kalau pemerintahannya tidak terpancing oleh uncuy. Istilah kita uncuy itu uang. Uncuy. Iya kan? Nah, kalau pemerintahannya memang kukuh atau kekeh terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya tanah kita, tidak diberikan lagi kepada kelapa sawit. Atau perkebunan-perkebunan yang justru tidak memberi peluang kepada pertanian kita dalam arti sempit, sayur, padi dan sebagainya, itu bahaya. Itu memang sangat berbahaya, Om. Kalau di Kalimantan Timur khususnya kultur kita ini kan kultur pekerja, Om. Tapi kemudian juga bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat-masyarakat kita juga yang berprofesi sebagai petani. Tapi faktanya di lapangan bahwa memang beberapa generasi-generasi kita yang sampai di titik generasi kami ini juga punya perspektif yang berbeda terkait masalah keberlangsungan pertaniannya. Kita melahirkan banyak sarjana-sarjana pertanian. Itu tidak bisa kita pungkiri. Diikuti mana namanya skipper. Iya, betul. Tapi tidak tahu masa depan skipper itu bagaimana kan. Jadi lagi-lagi kembali bahwa memang Kalimantan Timur melahirkan setiap tahunnya banyak sarjana-sarjana pertanian. Tapi kemudian bagaimana memastikan distribusi para sarjana petani ini itu kemudian membangun sektor ekonomi agroindustri, agrobisnis dan kemudian pertanian-pertanian non skala produksi seperti yang digeluti masyarakat Kobun dan lain-lain itu
agak ini Om, agak mulai pudar. Perspektifnya malah sudah lulus kuliah pengen bekerja. Ini yang perlu memang perlu didorong oleh pemerintah daerah bagaimana menciptakan eh, generasi-generasi yang memang ya, yang orang sebut petani milenial. Itu ada satu tuh, Ya, sarjana stiper, iya, tidak mau jadi honorer, iya, tidak mau jadi kontraktor, Iya. kontraktor PL, tetapi dia terjun ke masyarakat, iya, ya memperlihatkan dirinya. Jadi kali orang dia bahkan sudah mendapat penghargaan dari Menteri iya, Pertanian tuh. iya. Siapa namanya itu? Jenal, Jenal. Zainal, Iya. Zainal. Itu luar biasa anak itu. Iya, Nah seharusnya memang pemerintah daerah memberi insentif khusus Iya. kepada lulusan stiper itu yang mau turun iya, memberikan contoh kepada masyarakatnya bagaimana membangun pertanian itu. iya. Betul. Jadi gini Om, menarik sebenarnya membicarakan bagaimana pemuda kita siap untuk menghadapi masa depan melalui sektor pertanian. Kita punya universitas, kita punya sekolah tinggi yang kemudian memastikan bahwa konsep agribisnis dan ketahanan pangan itu terus ada di Iya. bumi Kutai Timur. Tapi faktanya Iya. bahwa memang mindset saat ini itu bergeser. Ya. Sebagian beberapa rekan-rekan yang sudah selesai berkuliah itu rata-rata perspektifnya cuma ingin bekerja. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga punya harapan besar ketika mereka bekerja. Dan Iya. inilah yang disebut sebagai peliknya generasi, bukan pelit Om ya, peliknya persoalan generasi milenial. Ya. Kemudian untuk kemudian menentukan langkahnya mereka. Nah, pemerintah harus hadir memastikan bahwa langkah mereka itu tidak salah jalan. Dan memberikan harapan. Iya. Bukan hanya hadir di situ tapi tidak memberikan harapan. Ya sama halnya membuang garam di lautan. Ya kan? Nah, Iya. kenapa kita bicara masalah pangan tadi? Iya. Tapi ini kan erat kaitannya. Betul. Dan sangat erat kaitannya dengan IKN. IKN. Betul. Yang saya bilang tadi, itu ada sekitar jutaan orang akan masuk ke Kalimantan Timur. Betul. Lalu makannya dari mana? Nah, pemerintah daerah, khususnya kita daerah kecil Iya. misalnya, kan itu harus mempersiapkan diri. Iya. Nah, APBD kita tahun depan itu 9, sekian triliun. Iya. Seharusnya pemerintah sudah berpikir tuh, mau diarahkan kemana APBD yang tinggi ini. Iya. Saran saya salah satunya adalah membangun infrastruktur pertanian Iya. sebagai solusi untuk menangkap peluang Betul. ketika IKN itu sudah Sepakat. resmi didatangi oleh orang-orang luar. Siap. Nah, kalau nanti misalnya sudah datang orang di situ baru dipersiapkan lagi infrastrukturnya, tetap kita akan menjadi penonton. Jatuhnya tiba masa tiba akal Om ya. Nah, yang saya khawatirkan kalau APBD kita Iya. di berikutnya itu tidak sama besarnya dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Iya, betul. Apalagi persoalan ekonomi global ini kan semakin hari semakin jatuh tuh, Iya. semakin turun tuh. Iya. Iya kan? Ini berbahaya. Itu. Jadi memang seharusnya pemerintah sudah berpikir jauh ke depan dengan anggaran besar ini. Wah, kalau begini IKN menjadi ini, Iya. oke lah, semua camat dipanggil. Kira-kira saya mau bangun apa situ? Iya. Ada nggak lahan sawah di situ? Betul. Kita bangun bersama-sama. Itu kalau kita serius. Ya kalau misalnya kita tidak serius ya biasa-biasa aja. Iya. Akhirnya yang terjadi adalah silpa. Silva ya. Ya, Iya, Om. ya, jangan sampai betul-betul jadi silpa artinya silpa duta. Silpa duta kan ada kuburan tuh. Jadi kuburan dia. Jadi kuburan. Ya, kan? Kuburan anggaran. Jadi lagi-lagi bahwa memang sangat menarik Om diskusinya terkait masalah bahwa ketika imigrasi bergeser ke wilayah Kalimantan Timur, perpindahan penduduk masuk ke dalam wilayah Kalimantan Timur dengan hadirnya IKN juga memang perlu ada kesiapan pemerintah terkait masalah persoalan pangannya. Ya. Nah, tadi saran kita yang pertama bahwa memang Presiden melalui Badan Otorita Ya. OIKN juga harus memastikan bahwa keberlanjutan IKN juga harus dipastikan melalui keberlanjutan wilayah sekitar ke dalam konteks persoalan pangannya. Ya. Nah, jadi kalau saya sepakat sama Om, kalau bergantung terus dari luar, ya kapan mandirinya? Nah, itu dia. Sementara anggaran terus ada. Anggaran ya. ada dan besar pula. Iya kan? Iya, ini yang kemudian harus menjadi PR bersama di masa yang akan datang. Yang pertama, IKN harus tetap kita laksanakan dalam konteks manapun
Kalau memang ada yang di luar sana, lagi-lagi saya bilang tadi, yang tidak sepakat dengan IKN, mari kita diskusi, duduk. Bukan berarti kita menyatukan perspektif, Ya. tidak. Tapi kemudian kita membicarakan perbedaan dan kemudian bicara gagasan masing-masing. Ya. Sehingga kemudian diskusi-diskusinya juga kemudian berjalan, tapi kemudian ketika berbeda pendapat malah tidak mau berdapat, ya nggak bisa. Ya, Nggak dewasa jadinya. akhirnya kata anak saya di Makassar itu, Iya. kok politisi atau orang-orang pintar kok baku bombe. Ya, ya, ya. Iya kan? Betul. Nah, itu akhirnya terjadilah baper. Baper. Ketika Anda baper, pasti Anda tidak akan berperan. Nah, betul. sebelum kita akhiri podcast ini, biasanya begitu sih. Iya, 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 iya. Kayaknya sudah 1 jam nih, menurut feeling saya. Iya, iya. Pernyataan terakhir atau apa? Ya, pernyataan Iya. terakhir dari Abi melihat IKN ini di mata anak muda atau kaum milenial di Kalimantan Timur. Terima kasih banyak Om. Kesempatan ini juga sebagai kesempatan yang luar biasa menurut saya. Lama tidak hadir di sini juga membuat saya rindu dengan gelak tawa dan lucu-lucu Om yang kemudian ternyata memberikan pencerahan buat kami anak-anak muda saat ini. Yang pertama Om, kita berharap bahwa IKN ini juga menjadi peluang bagi anak-anak muda Kaltim. Terus kemudian kita berharap bahwa terus dorong kemampuan-kemampuan teman-teman pemuda Kalimantan Timur, bangun kualitas, bangun harapan, bangun kebersamaan. Kita sepakat bahwa IKN adalah masa depan Indonesia, milestone Indonesia di 2045 yang kemudian disiapkan untuk para kita-kita hari ini. Terus kemudian yang kedua, bahwa Presiden, dalam hal ini juga saya meminta kepada Presiden mewakili pemuda Kalimantan Timur, bangun universitas besar selevel internasional di IKN untuk memastikan keberlangsungan IKN di masa-masa yang akan datang dalam konteks SDM-nya dia. Kemudian yang kedua, ketiga, IKN jangan dipandang hanya sebagai komoditas politik. IKN ini adalah milestone. Lagi-lagi saya bilang milestone ini adalah garis besar haluan negara dalam konteks modern saat ini. GBHN ini kemudian harus ditetapkan sebagai acuan bagaimana Indonesia di tahun 2045 dengan bonus demografinya. Menyiapkan SDM berarti menyiapkan masa depan. Menyiapkan masa depan berarti IKN maksudnya Om, tapi juga harus menyiapkan SDM. Kenapa? Karena dua ini sangat berkorelasi, dua ini sangat berkaitan, sehingga kita harapkan bahwa semua generasi, bukan hanya anak muda, semua generasi menikmati pembangunan IKN. Memastikan distribusi kesenjangan tidak lagi terjadi antara Jawa sentris dengan Indonesia Timur dengan beberapa daerah yang lainnya. Memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang ada di sekitar IKN yang kemudian juga harus tetap terjaga. Kalaupun kemudian mau pindah ke Kalimantan Timur, kami punya istilah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Anda datang di satu tempat, maka hargailah adat dan budaya seseorang. Inilah yang kemudian menyatukan Indonesia di masa akan datang. Kebinekaan, keberagaman adalah sebuah keharusan untuk memastikan IKN terus berjalan. Itu Om. Baik, luar biasa anak muda satu ini. Saya tidak salah untuk mengundangnya hadir di podcast Om BP. Banyak gagasan-gagasan baik tersirat maupun yang tersurat disampaikan oleh anak muda ini. Kita butuhkan anak-anak muda yang mau berpikir jauh ke depan untuk membangun bangsa ini. IKN bukan saja bagaimana pemerataan ekonomi, akan tetapi IKN merubah bangsa ini tidak lagi sebagai bangsa yang selama ini kita kenal selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak kemerdekaan, sebagai bangsa yang berpusat di Pulau Jawa, yang kemudian disebut Jawa sentris. Gagasan Presiden Jokowi ini sungguh luar biasa. Beliau siap untuk tidak menjadi populer karena beliau ingin melihat bangsa ini menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, bukan Sumatera sentris, bukan Celebes sentris. Beliau ingin kembali menyatukan bangsa ini di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.